Selamat ulang tahun Radar Cirebon. Teman-teman, ini adalah ulang tahun ke-24 Radar Cirebon. Disinilah saya mulai berkarir menjadi wartawan. Dan hari ini kita mengikuti 24 tahun Radar Cirebon dengan Person of the Years 2023. Kita ikut saja siapa saja yang hadir. Check it out. Untuk Bapak Ibu yang ada di studio kalian Radar Cirebon dalam keadaan sehat. Baik ya kabarnya Bapak Ibu. Semangat semuanya. Oke, boleh dong kita tunjukkan semangat kita. Boleh kita tepuk tangan bersama untuk Radar Cirebon. Masyarakat melakukan pencegahan. Penghargaan tokoh peduli kesehatan jantung diberikan kepada Dr. Haji Muhammad Edi Al-Samin SPJP FIH, MASC 3, Ketua PMI Kota Cirebon. Ulang tahun yang ke-24 Radar Cirebon, luar biasa. Yang terhormat mantan wali kota Cirebon, Ibu Edi, pejabat PJ Wali Kota Cirebon, kebetulan Ibu Agus Mulyadi, para mantan bupati, Pak Karna, juga para bupati yang hadir pada siang hari ini, Pak Kapolres, Pak Dandim. Ini berada di kota ini teman saya itu. Dan saudara-saudara sekalian yang terhormat Pak Yanto, ini luar biasa, tadi sudah disebutkan beliau pendiri Radar Cirebon. Bapak Ibu saudara sekalian, jantung adalah salah satu organ tubuh yang hanya patuh atas perintah Allah saja. Organ yang lain tidak. Kalau mata merem dia. Kalau tangan angkat. Kepala geleng kanan kiri. Coba, jantung berhenti. Nggak bisa kita berhentikan jantung. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wali Kota Bu Edi Herawati yang hari ini sudah menjadi orang merdeka. Kemudian Ibu Pak Agus Mul yang diwakili dari Ibu PJ Wali Kota Cirebon, Pak Sekda Kuningan, Sekda Majalengka, Pak Kapolres Kota Cirebon Kota, dan para pejabat dan hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih atas kehadiran di siang hari ini dalam rangka, sebenarnya saya kurang begitu paham acara ini adalah digelar oleh teman-teman wartawan di redaksi. Hanya kebetulan pas hari ini adalah hari ulang tahunnya Radar Cirebon. Nah, 24 tahun yang lalu Radar Cirebon ini hadir di kota Cirebon. Kita masih kontrak di Jalan Gajah, kemudian pindah ke Jalan Setiabudi, dan akhirnya kita menempati kantor pertama redaksi Radar Cirebon di tempat ini yang sekarang kita gunakan kantor ini. Ini yang pertama sebelum pindah ke gedung sebelah. Nah, ini sekarang digunakan oleh televisi Radar Cirebon televisi. Dan inilah, dan dari awal saya sendirilah yang mencari wartawan, mencari gedung, dan bahkan mungkin mencari segala sesuatu agar Radar Cirebon tetap hidup di Cirebon Raya ini. Nah, karena itu pada kesempatan hari ini saya sangat senang karena sekarang Radar Cirebon ini sudah regenerasi, Pak. Sudah banyak teman-teman yang dulu wartawan sekarang ini sudah menjadi direksi di perusahaan kami. Ada mungkin setidaknya dari Cirebon itu ada 3 orang yang sekarang sudah menjadi direksi. Ada 4 orang sebenarnya yang saya sudah tahun lalu Pak Malik. 1 Pak
Suhendrik, sekarang dia menjadi Direktur Jabar Express. Mungkin Bapak kenal Pak Suhendrik itu. Nah, dia adalah wartawan pada Cirebon yang kedua, Pak Sabana. Pak Sabana itu dia dulu setelah jadi wartawan dia sempat menjadi manajer iklan, sekarang menjadi direktur di Radar Cirebon. Kemudian di belakang itu ada namanya Pak Fauzi. Mana Pak Fauzi ada nggak? Nah, Pak Fauzi itu beliau, dia asli orang Cirebon, sekarang dia menjadi direktur di dua tempat, yaitu di Subang dan Kerawang. Kemudian mungkin masih ada Pak Dadan Alisundana dari Tasikmalaya juga ada. Kemudian Pak Sukron dari Radar Tegal. Itu semuanya dulu pernah digembleng di kantor ini, di Setiabudi dan di Jalan Gajah. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, hari ini tentu saya akan memperkenalkan sebuah program baru, dan ini inovasi yang dilakukan oleh orang-orang yang saya sebut tadi, anak-anak muda yang dulu pernah muda tadi. Sekarang kita ini tidak lagi bisa bertahan hanya dengan koran cetak. Banyak hal kenapa kita sulit untuk bertahan di koran cetak. Di antaranya bahwa harga kertas ini sekarang melambung terus-menerus. Tahun lalu aja 12 kali, artinya setiap bulan itu ada kenaikan harga kertas. Yang kedua, harga komponen lain juga naik. Kemudian, sebenarnya dari sisi permintaan koran masih banyak. Kenapa? Karena koran ini adalah produk yang sangat sehat. Produk yang masih dipercaya oleh masyarakat ketimbang, mohon maaf, banyak berita online. Karena kita ini selalu menjadi rujukan. Pernah dimuat di Radar Cirebon belum? Jadi kalau ada online, itu masih ada yang dirujuk kita. Pernah dimuat di Radar Cirebon belum? Nah, itu artinya kita masih dipercaya sebagai media yang sehat, media yang bisa sama-sama kita membangun daerah ini. Nah, kemudian karena permintaan, karena harga kertas yang naik, yang kami takutkan suatu ketika kalau pabrik kertasnya tutup karena permintaan akan kertas ini terus menurun. Nah, kalau tutup bagaimana? Nah, karena itulah akhirnya teman-teman muda tadi membuat sebuah terobosan. Terobosan ini belum sempurna, yang seperti yang saya tulis hari ini. Suatu ketika terobosan namanya baca koran. Kelompok ini namanya baca koran. Sebenarnya ini sudah kita mulai. Kebetulan saya oleh Pak Dahlan ditunjuk sebagai direktur utama di kelompok ini. Namanya Biswe National Network. Itu sebuah kantor berita atau jaringan koran dan media lain di wilayah se-Indonesia. Kebetulan komisaris utamanya Pak Dahlan, kebetulan beliau mengajak saya untuk menjadi direktur utama itu. Seharusnya saya berkantor di Jakarta, tapi karena saya nggak mau kalau kantor di Jakarta nggak bisa sepeda hari setiap pagi. Jadi saya lebih memilih berkantor di Cirebon karena Jakarta Cirebon sekarang tidak begitu penting. Dan sekarang kantor itu tidak begitu penting karena yang paling penting itu adalah handphone. Kita bisa kapan saja untuk rapat dan kapan saja kita bisa mengambil keputusan. Nah, namanya baca koran. Baca koran ini adalah seperti koran, tetapi bentuknya seperti berita online. Bisa diklik, bisa diupdate, bisa berbicara karena bisa video masuk, ada foto, ada teks, dan suatu ketika ini yang belum selesai dirancang oleh teman-teman. Suatu ketika kita bisa dengarkan. Nah, suatu ketika nanti kita bisa mendengarkan koran. Tadi tidak membaca koran, tapi mendengarkan koran dari aplikasi itu. Namanya baca koran. Dan itu kemarin sudah kita uji coba di Jambi, di Sumsel, Bengkulu dan Lampung. Alhamdulillah sukses. Dan kita sekarang mulai merambah ke Jawa. Dan mudah-mudahan mulai tahun 2024 kita sudah akan go di aplikasi ini. Mudah-mudahan kita mohon doanya semoga aplikasi ini menjadi salah satu wahana dan mempermudah kita untuk bisa berkomunikasi dan bisa
kita bisa memberi pelayanan yang terbaik untuk para pembaca Radar Cirebon. Saya kira itu. Selamat datang Pak Karno Subahi. Silakan Pak, depan Pak. Saya Mas Boji, ucapkan selamat ulang tahun ke-24 Radar Cirebon. Saya termasuk angkatan pertama masuk di awal Desember tahun 1999. Terakhir saya sebagai manajer koran dan panitia peresmian kantor di tempat ini tahun 2006. Sekarang terima kasih saya Prianto atas bimbingannya. Akhirnya saya memimpin koran di Subang, Karawang, Bekasi, Purwakarta dan Bandung. Sekali lagi saya Boji, Pasir Ekspres, Karawang Ekspres ucapkan Dirgahayu 24 tahun Radar. Ibu dan Bapak. Oleh karena itu saya apresiasi dan terima kasih kepada Radar Cirebon yang sudah memberikan materi ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Agus Mediasi karena beliau tidak bisa hadir secara langsung. Dan saya mengucapkan syukur alhamdulillah karena hari ini Bapak Agus Mediasi mendapatkan penghargaan menjadi Person of the Year tahun 2023, dan saya memohon doa kepada semua yang hadir di sini, terus mendoakan agar beliau bisa menjadi tetap seperti ini. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada CEO Radar yang sudah memberikan apresiasi ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pimpinan Radar Cirebon, saya banggakan pertama menjadi sebuah alhamdulillah Kabupaten Cirebon ternyata terpilih di Person of the Year 2023 kategori tidak pemangku. Terima kasih sebagai guru saya yang selama ini memberikan dukungan nasihatnya banyak, dan juga Ibu Kadis yang mewakili Bupati Ibuna, dan ini Ibu PJ Wali Kota yang selama ini berbicara dengan teman-teman dengan jabat penggerak. Terima kasih Ibu, dan belajar dari Bapak karena sungguh dan sangat karena Majalengka menjadi salah satu favorit kalau dari Cirebon mencari yang tinggi-tinggi di Pak Bupati ya, ada dari Majalengka. Boleh agak duduk lagi. Oke. Tahan 1, 2, 3. Lagi 3, 2, 1. Oke. Demikianlah rangkaian Person of the Year 2023 di Radar Cirebon yang ke-24. Sampai jumpa dan jaya selalu Radar Cirebon.